Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Aziz dari Politeknik Pecah Tegal akan sedikit menjelaskan terkait algoritma K-means. K-means adalah algoritma clustering yang mengelompokkan tiap data pada dataset tanpa atribut label ke klaster terdekat dengan cara menghitung jarak data ke pusat klaster atau sentroid dan mengelompokkan data ke dalam klaster yang memiliki jarak terdekat pada sentroid bersangkutan. Nilai sentroid diupdate setiap iterasi dan berhenti apabila tidak ada perubahan pada sentroid. Y 2015. Tahapan algoritma K-means menurut Nong Y 2015. Yang pertama adalah siapkan dataset, kemudian menentukan jumlah klaster K yang diinginkan, kemudian inisialisasi pusat klaster secara random. Kemudian yang ketiga, menghitung jarak tiap data atau objek ke tiap sentroid menggunakan Euclidean distance dengan rumus seperti tertera pada layar. Dengan keterangan N adalah banyaknya klaster, kemudian XI adalah atribut data, kemudian YI adalah atribut sentroid. Kemudian yang keempat, mengelompokkan data atau objek dengan klaster terdekat, kemudian menghitung nilai sum of square errors menggunakan rumus SSE dengan keterangan sebagai berikut. K adalah jumlah klaster, kemudian X adalah atribut data, kemudian XCI adalah atribut sentroid, kemudian CI adalah sentroid. Kemudian nomor 5, menghitung kembali pusat klaster sentroid dengan keanggotaan klaster sekarang. Langkah ke-6, mengulang kembali langkah ke-3 sampai ke-5 dengan pusat klaster sentroid terbaru. Langkah ke-7, jika pusat klaster sentroid tidak berubah, maka proses pengklasteran dihentikan. Oke. Sekarang kita mencoba untuk praktek lebih detail lagi. Yang pertama, kita menyiapkan dataset. Saya menyiapkan data bunga iris. Data ini saya ambil hanya 9 data. Masing-masing data ini memiliki 4 atribut. Atribut A1, A2, A3, A4. Dan yang saya ambil ada 9. ID 1 sampai ID 9. A1 sampai A4 adalah atribut bunga iris. Kemudian, yang kedua adalah langkah kedua, menentukan jumlah klaster K yang diinginkan, kemudian menginisialisasi pusat klaster secara random. Saya memilih K-nya 3. Pemilihan K ini random, terserah dari yang akan mengelompokkan. Kemudian, pusat klaster sentroid dipilih secara random. Kami juga random dalam memilih sentroid ini, gitu ya. Jadi C1 atau sentroid 1 memiliki 4 atribut karena data kita ada 4 atribut, jadi kita menyesuaikan data kita dengan isian masing-masing atribut seperti ini. Ini kita pilih secara random C2 dan C3 seperti ini. Kemudian kita mulai menghitung jarak tiap data yang kita memiliki 9 tadi ke tiap sentroid. Sentroid ini hanya ada 3 karena kita akan mengklaster menjadi 3 klaster. Cara yang kita gunakan untuk menghitung adalah menghitung jarak menggunakan Euclidean distance. Saya contohkan di sini. Menghitung jarak data ID 1, berarti data yang pertama, dengan C1 atau sentroid 1 sampai sentroid ketiga. Di sini saya tuliskan DX1, XC1. Artinya X1 itu data pertama, XC1 artinya dia sentroid pertama. Oke ya. Perhatikan kotak merah ini. Ini ID 1. Baris ID 1 memiliki atribut 4 atribut. Ini atribut pertama A1, ini atribut keempat, ini A2, A3, A4. Oke ya. Kemudian
nilainya atribut A1 5,1, atribut A2 3,5, atribut A3 1,4, atribut A4 0,2. Kita menggunakan Euclidean distance untuk menghitung jarak ID1 ini dengan C1. Caranya adalah kita membuat akar dari penjumlahan selisih masing-masing atribut kita kuadratkan. 5,1 dikurangi 5. Ini dikuadratkan. Ditambah 3,5 dikurangi 3. Dikuadratkan. Ditambah 1,4 dikurangi 1. Dikuadratkan juga. Dan seterusnya. Terakhir 0,2 dikurangi 0. Kuadratkan. Hasilnya kita kuadratkan, kita jumlah, kemudian baru kita akar. Hasilnya ID1 dengan centroid 1 menghasilkan jarak antara data pertama dengan centroid pertama adalah 0,678233. Ini. Dengan cara yang sama kita mencari jarak data pertama dengan centroid kedua. Hasilnya jaraknya adalah 4,154 51562. Kemudian jarak data pertama dengan centroid ketiga 3,10805405. Oke. Dari ketiga klaster, jarak data pertama lebih dekat dengan centroid pertama. Jadi dari hasil yang pertama ini pertama, kedua, ketiga, yang paling kecil artinya jarak antara data tersebut dengan centroid yang bersangkutan lebih dekat. Maka yang paling kecil nilainya ini. Karena itu maka data pertama kita masukkan ke dalam anggota klaster 1. Mengapa? Karena lebih dekat jaraknya. Gitu. Kemudian sekarang kita hitung untuk semua data. Setelah kita hitung untuk semua data, kita katakan dia sebagai iterasi pertama, karena kita perhitungan pertama, didapatkan ternyata ID1 lebih dekat ke centroid 1 sehingga dia anggota klaster 1. ID2 lebih dekat ke klaster 1 juga sehingga dia anggota klaster 1 atau centroid 1 dan seterusnya. Membaginya seperti ini. Nah, kita menghitung seperti ini, kemudian kita kelompokkan tadi. Nomor 4 sekarang kita mengelompokkan klaster 1 ternyata dihuni atau ada data di sana, ternyata ada 3 data, ID 1, 2, dan 3. Klaster 2, ID 4, ID 5, ID 6, ID 8, ID 9. Klaster 3 hanya ID 7. Kemudian sekarang kita menghitung nilai SSE, Sum of Square Error, menggunakan rumus yang diberikan oleh Y. Jadi kita menghitung dengan rumus ini, caranya adalah menggunakan C terdekat, kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Hasilnya SSE yang pertama adalah 6,39. Oke. Kemudian, sekarang kita akan menghitung kembali pusat centroid dengan anggota klaster baru. Karena tadi anggota klasternya sudah baru, klaster 1 ada 3 anggota ini, klaster 2 ada 5 anggota, klaster 3 ada 1 anggota, kita menghitung atau mencari centroid baru. Caranya adalah merata-rata semua atribut pada klaster tersebut. Misal, di sini saya contohkan yang pertama. Ini ada ID 1 sampai ID 3, dia klaster 1. Nah, kita akan mencari C1. Kita akan mencari C1. Caranya adalah karena atributnya A1-nya ada 3, kita jumlahkan semuanya. 5,1, 4,9, 4,7 dibagi 3 karena ada 3 rata-rata dari atribut A1. Ini caranya seperti ini. Gini. Begitu juga dengan A2, A3, dan A4. Kita dapatkan perhitungannya seperti ini. 4,9, koma besar ini 3,23, koma besar 1,37, 0,2. Inilah centroid yang baru. Saya tuliskan di sini 4,9,
3,23, 1,3667, 0,2. Selesai. Begitu juga untuk kita cari sentroid yang lainnya. Kemudian setelah sentroidnya didapatkan, kita mengulangi langkah 3 sampai langkah 6, yaitu menghitung jarak sentroid yang baru ke tiap data. Nah, setelah dihitung akan jadi seperti ini. Jadi klaster 1 anggotanya tetap, tidak ada perubahan. Klaster 2 anggotanya baru, ada beberapa, ada ID 9 yang keluar. Klaster 3 anggotanya baru. Kita menghitung SSE. Ternyata nilai SSE-nya setelah kita hitung menurun. Jadi kalau dia semakin kecil, maka perhitungan kita semakin membaik. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita menghitung kembali pusat sentroid dengan anggota klaster baru. Klaster 1 anggotanya karena tetap ya, berarti ajek. Klaster 2 karena berubah ini. Klaster 3 berubah pula. Kita menghitung kembali langkah 3 sampai langkah 6. Ternyata tetap. Klaster 1 tetap, 2 tetap, 3 tetap. Oke. Kita menghitung SSE, nilai SSE-nya 2,23. Lebih kecil dari nilai SSE sebelum ini. Karena nilai akhirnya segini dan lebih kecil, maka klaster yang terbentuk tetap seperti berikut ini. Nah, berarti karena nilainya lebih kecil lagi, maka klasternya selesai dan ini hasil terakhirnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga bisa dipahami oleh semuanya. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa chat di kolom komentar, semoga bisa kita jawab dan kita bisa diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.